Halo, nama gue Nanuraib. Kali ini gue akan share tutorial buat hard disk. Langsung aja cus. Untuk map yang kita pakai sebagai sampel kali ini adalah map Sukusai no Elementalia oleh Nisokusu buatan Snow Nino dan Only oleh Ohara Yuiko buatan Kujin. Untuk pengaturan difficulty-nya, gue rekomendasiin sesuai ranking kriteria, yakni HP drain rate sekitaran 4,5 hingga 5, CS circle size 3-4, AR 7-8, dan OD sekitaran 6-7. Dan untuk slider velocity-nya itu sekitaran 1,30 hingga 1,60, tergantung BPM dan berapa slider velocity insane dan normal. Misalnya slider velocity normalnya adalah 1,1 dan insane adalah 1,0, pakailah di antara 1,30 hingga 1,40 slider velocity untuk div hard. Oke, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika nge-map hard div. Yang pertama adalah rhythm. Di div ini udah bisa menggunakan seperempat rhythm, dan penggunaan 1/2 rhythm lebih dense atau lebih ramai daripada normal div ya. Untuk penggunaan 1/2 rhythm sama halnya seperti normal div, kebanyakan untuk vokal. Bisa juga untuk gitar atau drum. Bisa dilihat rhythm ini. Penggunaan 1/2 rhythm untuk vokal lebih banyak digunakan daripada di normal div, yang bisa dilihat intensitas rhythmnya yang lebih tinggi di hard div. Terus bagaimana dengan 1/4 rhythm? Nah, kalian bisa lihat di sini ada 1/4 rhythm yang digunakan untuk emphasize atau merepresentasikan vokal. Jadi, bisa dengan 1/4 reverse slider atau triplet kayak gini. Bisa juga untuk merepresentasikan dari suara instrumental lagu, kayak begini nih. Intinya, penggunaan rhythm sudah lebih aktif di sini seiring naiknya kesulitan sebuah div. Biasanya 1/4 rhythm digunakan juga untuk emphasize drum yang rame gitu. Contohnya kayak gini. Catatan, rhythm aktif itu adalah rhythm yang rhythmnya itu hidup. Patokannya itu adalah awalan slider atau disebut head slider, atau bisa juga dengan sebuah circle. Nah, contohnya kayak gini. Bisa dilihat gue nge-emphasize vokalnya dengan kepala atau awalan slidernya di sini. Itu berarti ritmenya di sini terhitung ritm aktif. Sedangkan tail atau akhiran slidernya itu adalah passive rhythm atau ritm yang mati karena merupakan akhiran dari sebuah slider. By the way, rhythm chain itu tidak berlaku di div hard ya, karena rhythmnya emang lebih intens daripada normal div. Jadi nggak apa-apa kalau disambung-sambungin terus rhythmnya tanpa gap satu persatu gitu ya, seperti di normal div tuh. Yang kedua, distance passing. Tidak seperti normal dan easy div, di hard div agak sedikit dilonggarkan peraturan DS ini, dimana di hard div mapper-mapper sering melakukan break distance passing atau metode melepaskan diri dari distance passing. Biasanya orang-orang melakukan metode break DS ini untuk nge-emphasize atau merepresentasikan sesuatu yang jelas atau yang kuat, seperti vokal yang keras, suara drum yang keras, dan sebagainya. Contoh kasusnya seperti ini. Bisa dilihat mappernya itu nge-break DS atau melepas dari DS berkali-kali untuk nge-emphasize sesuatu. Seperti di sini untuk nge-emphasize suara simbal, atau ini untuk suara drum snare yang keras, atau ini untuk vokal walau cuman sedikit. Kalau kesusahan untuk menentukan di mana harus break DS, coba untuk menggunakan metode ini, yaitu dengan follow DS all the way hingga akhir tanpa break DS gitu, layaknya normal div atau easy div. Ini adalah metode yang gampang untuk membuat hard div. Gue dulu awal-awal nge-mapping pakai metode ini. Bisa dilihat di sini, gue follow DS terus hingga akhir. Jadi walau ada suara vokal yang keras atau drum yang keras, tetap saya pilih untuk mempertahankan DS. Ini saya lakukan untuk mempermudah saya dalam mapping hard div. Kalian bisa juga menggunakan metode ini. Untuk menggunakan metode ini, usahakan DS-nya sedikit lebih tinggi, hingga membuat jarak seperti ini.
Kalau terlalu kecil biasnya, akan susah untuk ngemappingnya karena objek-objeknya terlalu berdekatan. Yang ketiga, flow dan pattern. Untuk hard disk, flow dan patternnya kalian bisa tingkatkan level kesulitannya. Bisa kalian lihat di sini, ada beberapa pattern yang cramp atau sempit-sempit gitu dengan flow yang cukup tajam. Di hard disk, penggunaan flow dan patternnya sudah bisa lebih variatif, namun tanda kutip tidak seintens pattern dan flow in SanDisk. Dalam penerapannya, kalian bisa lihat di sini. Di bagian ini, karena ada vokal dan simbal yang kuat, suaranya maka dibuat flow yang angle-nya tajam dan pattern yang ngejam di sini. Di sini juga seperti itu. Jadi ketika ada suara yang keras, flow dan patternnya sedikit dipersulit dibanding yang lainnya. Untuk penggunaan yang mempertahankan distance passing, bisa dilihat di sini. Suara drumnya keras di bagian ini, dan di sini intensitas lagunya tinggi. Makanya flow dan patternnya agak dipersulit di sini. Terus bagaimana dengan bagian yang intensitas musiknya seperti instrumen dan vokalnya itu biasa aja? Tentu saja flow dan patternnya itu dibuat untuk mudah dibaca. Karena flow dan pattern yang sulit itu diperuntukkan untuk bagian yang intensitasnya musiknya itu keras atau tinggi. Seperti bagian-bagian yang gue mention sebelumnya. Sekian tutorial cara membuat hard disk dari gue. Semoga dengan video ini kalian lebih mengerti dan memahami cara buat hard disk yang benar ya. Terima kasih, gue Nanoraib, cabut undur diri, ciao.